Adapun kegiatan-kegiatan menyongsong Hari Pekabaran Injil yang ke-168, yaitu kami akan melakukan donor darah bekerjasama dengan PMI pada tanggal 21 Januari dan Karnaval Perahu Injil pada tanggal 28 Januari yang startnya dari kantor klasis GKI Mimika, finish di MNM, di area MNM, dan kegiatan-kegiatan lainnya di tingkat jemaat-jemaat seklasis GKI Mimika. Dan ibadah syukur Hari Pekabaran Injil akan dipusatkan di area kantor klasis yang baru pada tanggal 5 Februari 2023 dengan peserta kegiatan-kegiatan dan ibadah yaitu 38 jemaat dan juga denominasi gereja dan mitra gereja, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mimika. Tak terasa kita sudah ada di 168 tahun Injil ada di tanah Papua. Artinya ketika Injil ini ada di tanah Papua, maka terjadilah damai dan sejahtera di tanah ini. Kami bersyukur walaupun kami baru dibentuk dengan mendadak, tetapi satu kegiatan yang pasti yaitu setetes darah selamatkan sejuta jiwa. Itulah event yang awal yang kami lakukan dan kami berharap akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Timika. Baik, berbicara mengenai Pekabaran Injil, Pan Hasil mengatakan bahwa siapa yang menyebut Papua, dia menyebut Injil, dan siapa menyebut Injil, dia menyebut Papua. Jadi ini dasar pijak semua yang ada di tanah Papua, bahwa pentingnya kita memperhatikan aspek spiritualitas kita di dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab itu adalah nubuatan. Dan banyak anak-anak Tuhan tanpa mengenal agama, suku, bangsa yang berhasil di tanah Papua ini karena melandasi motivasi kerja, usaha, kepemimpinan dan pelayanannya dengan baik dan benar di atas dasar spiritual yang baik. Dan sebagai umat Kristiani secara khusus ini penting kita memperhatikan eksistensi kita supaya kita dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, yaitu mendonor darah. Itu satu implementasi daripada tema dan aspek kasih yang sedang kita lakukan. Karena kasih itu menembus suku, bahasa, budaya, golongan dan seterusnya. Jadi darah warga jemaat yang diberikan, masyarakat yang diberikan ini sangat penting dalam pelayanan kasih dan kemanusiaan. Dan oleh sebab itu gereja terpanggil untuk melakukan itu, semoga kecil tapi bermanfaat. Dan oleh sebab itu para pihak yang sudah mensupport, mendukung, dan secara khusus pemerintah yang hadir untuk membuka dan mengarahkan kegiatan ini, kami pada kesempatan ini memberikan apresiasi, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pertama, terima kasih untuk Pak Ketua Klasis dan panitia yang luar biasa telah mengambil bagian dari sebagian tugas pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terkait kebutuhan darah. Karena darah ini nyawa. Jadi kiranya hari ini kita ada di tempat ini dalam rangka semangat Injil. Yang kedua, Injil ini dalam arahan Bapak Ketua Klasis, kita orang di tanah Papua ini
sebenarnya sejarah peradaban dimulai dari perkabaran Injil. Terutama GKI dan misi Katolik yang membuka sejarah peradaban di tanah ini. Sehingga momen ini kita harus memberi warisan sejarah supaya jangan dia terputus. Kita orang yang masih rasa-rasa pendidikan sedikit dari misionaris baik di GKI maupun di Katolik dan juga di denominasi gereja lain di tanah Papua harus menjadi sesuatu yang kita wariskan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Timika menjadi rumah bersama untuk kita. Jadi bukan hanya orang Kristen yang ada di Timika, Kristen, GKI, Katolik dan denominasi gereja lain, tapi kita juga ada di tengah-tengah kemajemukan. Tentunya semangat Injil ini harus benar-benar hadir dalam diri kita, dalam perkataan, perbuatan, sapaan, perjumpaan. Benar-benar Yesus yang kita imani itu dia hadir dalam kita berdiri, sehingga dia keluar itu Kristus yang keluar, bukan alam lain yang keluar dari kita berdiri. Karena tadi 168 tahun ini kita orang iman ini mestinya sudah kasih pindah gunung. Nah ini semangat ini yang harus kita bangun terus bersama pemerintah daerah. Kemudian tadi dalam bincang Pak Ketua Klasis terkait dengan kantor Klasis, tentunya itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah juga bersama gereja. Dan ke depan saya sudah diskusi tadi dengan Pak, mungkin coba dilihat proses administrasi atau manajemen ke dalam panitia pelaksanaan. Sudah ada proposal yang sudah disampaikan, lalu kemarin kita ada diskusi, katanya sudah pernah dibantu oleh Pemda ini, lalu sempat apa dan segala macam, tapi ke depan mungkin mohon dukungan dari Klasis untuk coba dilihat kembali dan didiskusikan dengan pihak pemerintah. Karena apa ya, kita bangun gereja Klasis bagus-bagus juga itu buat Kabupaten Mimika, dia pembukaan juga banyak. Setuju dong? Setuju. Ya, kalau kantor Klasis bagus, gereja-gereja bagus, juga mungkin ya kita saudara-saudara Muslim, mereka punya tempat ibadah juga bagus kan. Ya tadi saya bilang Timika menjadi rumah bersama, sehingga orang yang tinggal di sini harus kita sama-sama memancarkan kebaikan, kebersamaan. Apalagi kita orang Kristen, banyak sekali keprihatinan sosial yang dihadapi oleh pemerintah. Anak-anak jalanan, lansia, yang banyak kadang-kadang dulu saya sering kasih catatan juga untuk teman-teman kita di gereja-gereja. Kita kadang-kadang bangun gereja hebat-hebat, tapi kita tidak tahu di tetangga itu ada orang gila yang banyak di jalan. Ada anak-anak jalanan, ada anak-anak Aibon. Itulah semangat Injil yang kita harus bawa di tengah mereka ini. Kita tidak harus sibuk bangun yang besar juga, tapi Injil yang sebenarnya adalah kita hadir di tengah mereka yang susah-susah ini, untuk mengangkat mereka, bawa Yesus ke mereka, supaya mereka kenal siapa itu Yesus. Ini pekerjaan besar, bukan hanya teman-teman di gereja GKI, tapi semua denominasi gereja kita yang ada di sini. Ini yang belum banyak tersentuh oleh kita semua. Kita semangat memang luar biasa, banyak hal kita buat sana sini, tapi di sekitar kita banyak manusia yang belum kenal Yesus. Mungkin dia bisa ke gereja, bawa buku segala macam, tapi mungkin hidup dia belum kenal apa itu ajaran Kristus dalam hidup. Nah ini mungkin pesan dari saya dengan momen ini ke depan kita semakin dewasa dalam menumbuh kembangkan kita punya semangat khususnya Injil ini di tanah Papua, seluruh tanah Papua ya. Sekarang sudah jadi 4-5 provinsi, jadi kita orang jangan lupa tanah Papua. Dari titipan saya, kita di gereja harap orang Papua tidak boleh pecah karena provinsi. Kita berdoa supaya negara boleh jalan dengan kebijakan itu, tapi semangat Injil di tanah Papua harus hidup di seluruh tanah Papua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan memperingati Injil dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan donor darah
untuk warga jemaat GKI Seklasis Mimika dan karnaval lomba hias perahu Injil dan pakaian adat masing-masing dalam rangka merayakan hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-168 tahun. Kami yang di depan ini dengan memanjatkan doa kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita akan buka acara ini secara sama-sama. Darahmu menyelamatkan sejuta jiwa. Luar biasa ya. Feels like there's no way. Oh, but Jesus, you're faithful and able, and you never once let me down. Ooh, God help me now. God help me now. Hola hola Papua, ayo orang Papua, mari ke Mansinam. Ya 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 ya, la 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 la. Rian Jaya 95 weh, BBC. Pulau yang indah. Persekutuan Jemaat yang berbahagia, seluruh peserta Lomba Karnaval Perahu Injil 168 tahun di tanah Papua. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena inilah harinya Tuhan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa Injil datang dan memberi warna, Injil datang dan memberi kita sukacita, dan Injil adalah keselamatan bagi kita. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Puji bagi nama Tuhan. Kita telah diberkati di hari ini, Sabtu 28 Januari 2023, dalam doa syukur dalam rangka karnaval dan lomba perahu Injil menyongsong Hari Pekabaran Injil yang ke-168 tahun. Dan atas nama Gereja Kristen Injil di tanah Papua, Ketua Klasis GKI Mimika, saya saat ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dibuka dengan resmi kegiatan ini. Penghormatan kemuliaan bagi nama Tuhan, memberkati Gereja Kristen Injil di tanah Papua, seluruh umat Tuhan, dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Mimika. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ITB. Saipa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Di hari ini Tuhan kami datang Firman Allah kepada kami di Pulau Marsina, 5 Februari 1855, Tuhan berkati tanah Papua ini. Ya Roh Kudus, jadikanlah
jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Karena Injil itulah kita semua hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Ketika Yesus sebelum terangkat, Yesus memberikan perintah kepada ke-12 rasul, ke-12 murid itu. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu perintah itulah yang dijunjung tinggi oleh kedua rasul Otto dan Gesler. Mereka meninggalkan Jerman, tempat negara mereka ada yang sudah makmur. Mereka datang di tanah Papua yang masih dalam kegelapan. Kita lihat bahwa kuasa Tuhan hadir di tanah Papua, memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga hari ini usia 168 tahun telah ada di hati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tanah Papua. Injil Kristus mempersatukan kita, memberikan kepada kita keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Itulah yang dikatakan dalam tema perayaan HUT Pekabaran Injil di tanah Papua bagi kita semua. Yesus telah jauh berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagi, damai sejahtera kuberikan kepada, dan apa yang kuberikan kepada tidak sama dengan yang dunia berikan. Itulah yang Yesus berikan, hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu jemaat, kalau Yesus sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita, mari kita semua menjunjung tinggi nama Yesus dimanapun kita berada, sebab karena kasih-Nya Ia menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga kita ada di tanggal 5 Februari 2023. Di dalam ibadah syukur hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-168. Bapak Ibu para undangan dan jemaat yang kami hormati dan kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan kami atas nama Panitia Hari Raya Gerejawi tingkat klasis yang terhimpun di dalam komisi misi penginjilan, pemuridan dan kemitraan, menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada kita, sehingga perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun Seklasis GKI Mimika dapat terlaksana dan berjalan seturut dan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Sebagai umat beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan-Nya sehingga kita dapat hadir pada ibadah syukur perayaan hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-168 dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibu Bapak, kalau kita melihat tanggal hari ini, maka kita menelusuri sejarah yang disampaikan tadi oleh protokol, bahwa tanggal 5 bertepatan dengan hari Minggu di 168 tahun yang lalu. Dan hari ini juga hari Minggu kita merayakan. Sungguh kebesaran Tuhan. Mari kita tepuk tangan dulu. Ini sulit kita jumpai lagi. Kira-kira siapa yang bisa memprediksi kalau kita tanggal 5 lagi, tahun depan mungkin tidak, 2 tahun lagi juga mungkin tidak untuk di hari Minggu. Tetapi hari ini bertepatan dengan 168 tahun yang lalu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kita semua tahu bahwa sejarah masuknya Injil di tanah Papua di Mansinam pada 5 Februari 1855 merupakan suatu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, sehingga di perayaan Injil yang ke-168 saya mengajak seluruh umat untuk merefleksi diri dan mengimplementasi Injil
di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam jemaat kita. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua sehingga memasuki tahun 2023, termasuk diberi kesempatan untuk bersama-sama ikut dalam perayaan HUT PI ke-168. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita semua telah tiba dalam satu pesta iman berdasarkan amanat firman Tuhan. Kita telah menetapkan langkah untuk tiba di pulau bersejarah, Pulau Mansinam, dengan mengusung tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Subtema membangun kesehatan, mewujudkan pembaharuan menuju GKI di tanah Papua yang mandiri dan misioner. You
Kami Panitia Hari Besar Gereja GKI Klasis Mimika mengucapkan selamat hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-168 tahun 5 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami Badan Pekerja Klasis GKI Mimika mengucapkan selamat hari ulang tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-168 tahun 5 Februari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amolongo Nimawitimi Saipa.